Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib dan isya Masjid Abu Bakar Siddiq Pati Keraja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Dan ini di bulan haram di mana seorang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Hal itu ditetapkan ketika diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Fala tadribu fihi anfusakum, maka jangan menzalimi diri kalian. Artinya jangan banyak berbuat dosa, jangan melakukan dosa di bulan ini. Usahakan tidak ada dosa dilakukan di bulan ini. Meninggalkan dosa kewajiban di setiap hari, di setiap bulan, di setiap waktu. Hanya saja di bulan-bulan haram yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Ini lebih ditekankan lagi karena kemuliaan bulan tersebut. Tidak boleh ada peperangan di bulan tersebut, memuliakan bulan tersebut. Nah, maka bagi kita semua untuk memuliakannya, jangan menganggap bulan ini seperti bulan-bulan biasa yang lain. Dosa di semua bulan tetap dosa. Di bulan haram berlipat, ya, atau juga diagungkan dosa tersebut. Naam. Kita pada malam hari ini insyaallah taala akan membahas terkait mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Sebenarnya ada satu kaidah. Ada satu kaidah yang mana kaidah ini bisa dipakai secara global tentang menentukan mandi wajib atau sunnah. Kaidahnya mudah. Biasanya mandi wajib sebabnya di awal, kemudian mandinya datang berikutnya. Junub di awal, junub dulu baru mandi. Seorang mimpi basah dulu baru mandi. Haid dulu baru mandi setelah selesainya. Ini untuk yang wajib. Adapun yang sunnah biasanya mandi dulu baru melakukan sebabnya. Jumatan mandi dulu baru Jumatan atau Jumatan baru mandi? Jumatan dulu baru mandi. Salah, mandi dulu baru Jumatan. Kecuali dua. Mandi karena masuk Islam yang pertama, yang kedua mandi karena memandikan mayit. Nanti akan disebutkan setelahnya. Ada 2, mandi sunnah yang sebabnya dilakukan sebelum mandi, yaitu masuk Islam. Yang kedua adalah nanti disebutkan adalah mandi setelah memandikan jenazah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, al-ghusal al-mustahabbah, mandi yang mustahab, yang sunnah. Ini di sini beliau menyebutkan ada 8. Yang pertama adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Ini
disunnahkan mandi bagi orang yang masuk Islam. Tentunya syahadat dulu baru mandi. Syahadat dulu baru mandi. Karena apa? Yang pertama adalah agar tidak tersisa sedikit waktu pun orang di atas kekafiran. Kalau dia masih mandi dulu baru syahadat, masih ada waktu tersisa untuk dia kafir saat mandinya tersebut. Iya tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, mandinya orang kafir diterima atau tidak? Amalan orang kafir tidak diterima, maka dia harus melakukan sebab diterimanya amal, yaitu Islam dulu, baru dia mandi. Ada kisah tentang masalah ini, tapi bukan terkait mandinya, tapi terkait menunda keislaman. Ini kisah diceritakan begitu saja. Ada orang di Afrika, disebutkan di Afrika, dia ingin masuk Islam. Ya, kemudian dia datang ke masjid mengatakan kepada imamnya, "Pak Imam, saya ingin masuk Islam." Kata imamnya, "Nanti kami sholat asar dulu, baru ente masuk Islam." Ini nggak boleh, menunda orang di atas kekafiran, walaupun sejenak, walaupun sebentar, itu tidak boleh. Ucapkan syahadat dulu saat itu juga, supaya dia kembali kepada Islam dulu. Ya, ternyata ketika ditinggal sholat, orang ini di depan masjid kena peluru nyasar, meninggal. Meninggalnya kondisi kafir, ya, kondisi kafir. Ini berbahaya sekali. Baik, apa dalil bahwa orang ketika masuk Islam ada sunnah mandi? Tidak katakan harusnya, karena ini sunnah. Adalah hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, annahu aslam, beliau masuk Islam. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dengan air dan daun bidara. Baik. Nah, ya, Rasulullah merintahkan orang ini untuk mandi dengan air dan daun bidara. Di sini dengan lafaz perintah. Asal dari perintah itu wajib. Apakah kita katakan mandi bagi orang kafir itu wajib ketika masuk Islam? Kita katakan tidak. Apa yang menjadikan perintah tidak wajib? Hadis ini berlaku pada Qais bin Asim, salah satu dari yang masuk Islam, dan tidak datang dari sahabat-sahabat lain. Setiap masuk Islam harus mandi. Ya, tidak disebutkan setiap sahabat ketika masuk Islam diperintahkan mandi, tidak. Hanya beberapa orang, menunjukkan bahwa ini perintahnya sunnah. Perintahnya sunnah. Baik. Kisah lain tentang sahabat yang mandi ketika masuk Islamnya adalah sahabat yang bernama Thumamah ibn Uthal al-Hanafi radhiyallahu anhu. Thumamah bin Uthal ini orang adalah awalnya sebelum masuk Islam musuh besar kaum muslimin. Musuh kaum muslimin. Pimpinannya Bani Hanifah. Pimpinannya Bani Hanifah. Bahkan dia beberapa kali merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Merencanakan peperangan dengan kaum muslimin. Tapi beberapa kali itu pun gagal. Sampai suatu hari, ya,
Saat itu pun Rasulullah SAW telah menghalalkan darahnya. Bahkan kata beliau, siapa yang bisa silahkan bunuh Thumamah bin Utsal. Beliau ketika sudah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah, keluar berdagang atau keluar untuk dari negerinya untuk suatu keperluan. Thumamah bin Utsal. Maka kebetulan ada tentara kaum muslimin yang sedang berpatroli. Tapi mereka tidak tahu yang dihadapannya siapa. Mereka tangkap Thumamah bin Utsal dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak tahu kalau yang ditangkap ini Thumamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat beliau, setelah beliau ditangkap diikat di masjid. Ketika melihat beliau terkejut awalnya, tapi beliau berbuat kebaikan. Ketika ketemu, beliau bertanya, wahai Thumamah, apa kabar engkau? Maka kemudian Thumamah bin Utsal mengatakan, wahai Muhammad, engkau kalau engkau membunuh orang yang punya darah, artinya siap-siap diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau engkau membebaskan orang yang memiliki terima kasih. Artinya Thumamah mengatakan, silakan kalau membunuh, kami pun akan meminta tebusan, meminta pertanggungjawaban, siap berperang. Tapi kalau engkau bebaskan, kami pun akan terima kasih. Baik. Thumamah melihat kaum muslimin saat itu. Rasulullah membiarkannya 3 hari. Setiap ketemu ditanya kabar dan dijawab hal yang sama. Thumamah melihat kaum muslimin sholat, melihat bagaimana khusyuknya mereka dalam ibadah, doanya mereka, bagaimana dengan sesama kaum muslimin baik. Baik. Di hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan, bebaskan dia. Setelah dikatakan, bagaimana kabarmu? Kata Thumamah, ya Rasulullah Muhammad, kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau membebaskan orang yang memiliki terima kasih. Maka kata beliau, bebaskan orang itu. Thumamah pun pergi mencari, menuju tempat pemandian, menuju sumur. Beliau mandi dulu. Setelah itu beliau bersyahadat. Kemudian beliau mengatakan, wahai Muhammad, sebelum masuk Islam tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu, dan tidak ada rumah yang paling aku benci selain rumahmu. Dan setelah ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai, dan rumahmu adalah yang paling aku cintai. Dan aku bersumpah bahwa tidak akan ada pengiriman gandum ke Mekah. Kata beliau, tadinya beliau ini termasuk pemasok gandum terbesar ke kota Mekah sebagai makanan pokok mereka. Tapi setelah masuk Islam, gandum ditahan. Ditahan ke kota Mekah, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau merintahkan oleh Thumamah, kirim lagi, jangan diboikot mereka. Beliau akhirnya mengirim sesuai perintah Rasul. Nasnya di sini bahwa Thumamah mandi ketika mau masuk Islam. Ketika beliau sudah yakin tentang kebenaran Islam, walaupun tadinya sudah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Baik. Tapi tidak semua sahabat ketika masuk Islam disuruh mandi. Baik. Ada satu kondisi di mana orang yang mau masuk Islam atau yang masuk Islam harus mandi dulu. Ini setelah masuk Islam, yaitu ketika didapati sebab selain Islamnya, yaitu ketika kafir dalam keadaan haid belum mandi. Perempuan haidnya belum pernah mandi sepanjang kafirnya, maka kata para sebagian ulama, dia harus mandi.
karena haidnya, bukan karena Islamnya. Wajibnya karena haidnya, ya, atau karena dia junub. Selama kafirnya belum pernah mandi, maka dia mandi karena junubnya tersebut. Ini sebagian para ulama mengatakan hal itu. Tapi yang benar juga tidak wajib. Yang benar juga tidak wajib karena apa? Islam menghapuskan apa-apa yang sudah berlalu, termasuk hal ini. Junubnya, haidnya juga diampuni sehingga dia tidak wajib mandi setelah masuk Islamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini kondisi ya. Pertama, mandi yang sunnah adalah bagi yang masuk Islam, dan ini dilaksanakan setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Baik. Yang kedua, mandi sunnah adalah, kata beliau, al-ghuslu min zawalil aqli. Mandi karena hilangnya akal. Misal ada orang memiliki penyakit syaraf. Di sebagian keadaan kadang dia seperti gila, atau memang gila, penyakitnya kambuh. Kemudian di sebagian keadaan dia sembuh. Baik. Ya. Ini disunnahkan mandi baginya ketika dia sadar, ketika dia sedang sembuh. yakni bagi orang yang ketika sembuhnya tersebut dipastikan dia tidak mengalami junub ketika gilanya, atau dia tidak mengalami haid ketika gilanya, maka ketika sembuh dia disunahkan saja mandi, tidak sampai kepada wajib. Dan ini dinas hal tersebut oleh kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dipilih oleh Imam Syaukani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Orang yang gila, yang sakit gila, kemudian sembuh pada sebagian keadaan, saat sembuhnya dia disunahkan mandi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit beliau. Bismillah. Dari Ubaidullah bin Abdullah, yakni bin Umar, atau bin Abdullah bin Abi Bakar. Ubaidullah bin Abdullah, beliau mengatakan, aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku katakan kepada beliau, ala tuhaddithini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, wahai bunda, tidakkah engkau ceritakan kepada kami, kepada saya, tentang kondisi sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat bala, kata beliau, tentu, iya, saya mau ceritakan hal tersebut. Kata beliau, saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya merasa berat sekali. Faqala, maka beliau mengatakan, ashallan nas, apakah manusia sudah salat? Jadi beliau kondisi pusing yang sangat berat, manusia menunggu belum salat. Karena beberapa hari di awal sakit Rasulullah SAW masih berangkat ke dalam masjid mengimami manusia salat. Maka saat itu tidak ada yang berani maju mengimami manusia sebelum ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, maka beliau bertanya, ashallan nas, apakah manusia sudah salat? Qulna la, kami jawab belum ya Rasulullah. Wa hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka masih menunggumu ya Rasulullah.
Faqal, maka kata beliau, "Da'u li ma'an fil mikhdab." Fafa'alna. Tuangkan air di dalam bejana, maka kami pun melakukannya. Faghtasala, beliau mandi dari air tersebut. Ada satu faedah bahwa demam itu bisa didinginkan dengan air, yakni dengan mandi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sakit beliau. Beliau demam dengan demam 2 kali lipat demamnya manusia pada umumnya. Kemudian apa? Beliau melakukan pendinginan dengan mandi tersebut. Tapi belum tentu langsung dingin ya, karena paracetamol pun belum tentu mendinginkan saat itu juga. Kalau kondisinya tertentu ya. Kalau kita ya, mandi belum tentu langsung bisa dingin. Kadang memang bisa seger, tapi kadang tidak juga. Hanya salah satu dari pengobatan. Maka beliau pun mandi. Thumma dhahaba liyanu. Kemudian setelah mandi, beliau bangkit untuk berangkat menuju sholat. Fa'ughmiya alaihi, beliau pingsan. Thumma afaqa, kemudian sadar lagi. Ketika pingsan hilang akalnya, tidak? Hilang akalnya. Ya. Beliau bangkit, kemudian pingsan, setelah itu siuman. Setelah itu sadar lagi. Faqal, beliau bertanya lagi, asallan nas? Qulna la wa hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Kami katakan belum salat ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Faqala du'u liman fil mikhdab, beliau merintahkan lagi, tuangkan air di bejana ini. Kemudian fafa'alna, kami lakukan. Faghtasala, kemudian beliau mandi lagi. Thumma dhahaba liyanu, kemudian beliau bangkit untuk berangkat. Kemudian fa'ughmiya alaihi, kemudian pingsan lagi. Thumma afaqa, kemudian beliau bangkit, beliau siuman lagi. Faqal, beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Qulna la, kami katakan belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Faqala du'u liman fil mikhdab, fafa'alna faghtasal. Thumma dhahaba liyanu, kemudian berikutnya beliau mandi lagi. Setelah siuman, kemudian beliau bangkit lagi. Fa'ughmiya alaihi, beliau pingsan lagi. Thumma afaqa. Baik, kemudian apa? Kemudian beliau siuman lagi. Kemudian beliau mandi lagi, disebutkan seperti itu. Kemudian akhirnya beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimami manusia, dan itu terjadi di sholat isya yang terakhir. Maksudnya sholat isya yang terakhir, sholat isya, karena sholat maghrib dan isya itu disebut dengan sholat isya. Hanya saja dibedakan di beberapa hadis dengan sholat isya itu sholat isya yang terakhir. Ya, kalau disebut al-isya'ain, yakni maghrib dan isya. Maghrib disebut juga sholat isya, ya, hanya saja penamaan itu di kalangan kita sudah asing. Ya, kita sebut maghrib ya maghrib, isya ya isya. Tapi kita lihat di hadis disebut sholat isya dengan sholat isya al-akhirah. Naam. Apa pendalilannya bahwa orang yang hilang akal ketika siuman dia disunnahkan mandi? Perbuatan Rasulullah. Beliau ketika pingsan kemudian siuman, beliau minta dimandikan dulu. Ya, beliau minta air untuk mandi dulu, baru kemudian apa? Berangkat. Namun ternyata beliau juga tidak sanggup. Ya, ketidaksanggupan ini bukan karena mandinya, tetapi karena memang demamnya yang sangat berat. Ya, dalam hadis ini disebutkan begitu. Nah, berikutnya mandi yang berikutnya sunnah adalah mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat
itu disunnahkan. Ya, yang datang dalam keadaan belum mandi hanya berwudu juga sah salat Jumatnya. Hanya saja dia meninggalkan hal yang sunnah yang itu baik. Hikmah dari kesunahannya adalah ketika berkumpulnya manusia tidak saling saling mengganggu satu sama lain dengan bau badannya. Ya, apalagi mereka akan mendengarkan nasihat dari khatib. Ya, apalagi mereka dalam keadaan mungkin sebelum Jumatan bekerja, dan pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja di bawah AC sehingga keringatnya tidak kelihatan. Ada yang bekerja di bawah terik matahari, bekerja bangunan, bekerja di jalan, bekerja dengan keadaannya masing-masing. Yang itu kadang keringatnya, bau badannya mengganggu, menyengat, ya, maka disunnahkan hal tersebut. Dan hadisnya jelas. Rasulullah SAW katakan, man ghassala waqtasal, siapa yang mencuci dan mandi, yakni dia melakukannya, jadi sengaja untuk mandi. Wa bakkar wa btakar, dia sengaja berpagi-pagi, ya, datang ke sholat Jumat. Dahulu para sahabat dalam keadaan masih gelap. Sementara kita di saat ini bagaimana? Sholat Jumat ngenteni imam wis munggah, anggur urung adzan urung teka. Niku kebanyakan kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin masih melakukan hal tersebut. Urung adzan ya urung teka. Khatib wis setelah khutbah sampai pada kegeruduk. Itu terjadi. Padahal sunnahnya adalah berbagi-bagi. Dan berbagi-bagi ini ada pahala tersendiri, di mana yang datang di jam pertama dia bagikan orang yang mengorbankan unta, yang di jam yang kedua dia bagikan orang yang mengorbankan sapi, di jam yang ketiga bagikan orang yang mengorbankan kambing, di jam yang keempat bagikan orang yang mengorbankan ayam, dan di jam yang kelima bagikan orang yang mengorbankan telur. Kemudian ketika imam sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya, ya, mendengarkan khutbahnya. Ini menunjukkan bahwa keterlambatan di dalam sholat Jumat berarti keterlambatan dari pahala yang sangat besar. Naam. Baik. Kemudian wadana min imam, mendekat kepada imam, mendekat kepada khatib itu diutamakan dan disunnahkan, karena itu lebih membuat orang mendengar kepada khutbah, kepada nasihat yang disampaikan. Adapun kondisi manusia sekarang boleh saka, ya, mencari tiang untuk bersandar, untuk mencari kesempatan ngantuk. Ada yang mencari tiang untuk bersandar, ada yang mencari di belakang tiang supaya tidak kelihatan kalau ngantuk. Ini kondisinya. Walam yalghu, dan tidak berbuat laghaw. Perbuatan laghaw ini adalah hal-hal yang sia-sia. Sekecil apapun itu kalau sia-sia. Bahkan orang bermain-main dengan pasir masjid. Kalau sekarang nggak ada pasir, ya, karpet dikutu digambar, karena masih bisa digambar. Kalau zaman dulu pasir, man massal hasaf faqad laghaw. Siapa yang bermain-main dengan pasir, dengan hasaf kerikil, maka dia berbuat laghaw. Termasuk laghaw adalah mengatakan kepada orang untuk diam, ya. Sementara kita kadang dengan ngobrol dengan anak, ya, kita tidak berikan isyarat untuk dia diam. Tapi apa? Ikut ngobrol. Anaknya bilang, Pak, habis ini kita beli bakso dan lain-lain. Pak, itu apa namanya, ribut. Anak-anak di belakang ribut. Kemudian tidak ada yang mendiamkan.
Seandainya mendiamkan karena memang dibutuhkan, insya Allah tidak mengapa. Ketika anak-anak ribut, maka sebenarnya khotib yang lebih berkewajiban atau orang yang ditunjuk untuk menjadi polisi itu tidak mengapa. Seandainya ada untuk menenangkan anak-anak. Dan tentunya ketika anak ditaruh di samping orang tuanya lebih baik, karena itu lebih bisa diatur oleh orang tua tersebut dan tidak mengganggu. Atau diberi briefing sebelum berangkat Jumatan. Nah, nanti Jumatan ketika khotib berbicara, berkhutbah, kamu kok ribut, kamu nggak dapat pahala. Nanti anak tersebut akan memikirkan, akan paling tidak berkurang ributnya. Tapi kalau bicaranya saat khutbah, maka ini termasuk laghaw. Baik. Dan yang laghaw diancam dengan ancaman tidak dapat Jumat. Maksudnya Allah Ta'ala alam adalah tidak mendapatkan keutamaannya, adapun kewajibannya tetap ditulis sebagainya berangkat Jumatan. Baik. Maka diampuni baginya Allah Ta'ala alam hadisnya, saya diampuni baginya antara dia Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Dan dalam hadis yang lain ditambah 10 hari. Jadi ada sunnah untuk berangkat Jumatan setelah mandi. Mandi dulu baru Jumatan. Berikutnya adalah mandi sholat Id. Mandi sholat Id. Ini juga disunahkan bagi orang yang hendak mendatangi sholat Id, itu untuk mandi. Dan perlu diketahui ada beda antara sholat Id, mandi sholat Id dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu untuk sholatnya, maka dia tidak disunahkan kecuali sebelum Jumatan. Adapun sholat Id, adapun Id, maka mandinya adalah mandi karena hari Idnya. Boleh dilakukan sebelum sholat ataupun setelahnya. Bahkan dimulai dari pertengahan malam dari hari tersebut itu sudah diperbolehkan. Yani setengah malam sebelum berangkat Id. Itu juga sudah diperbolehkan dan sudah dianggap melaksanakan sunnah. Berikutnya yang kelima adalah mandi karena memandikan mayat. Yani memandikan mayit, memandikan jenazah itu juga disunnahkan mandi. Karena memandikannya tersebut. Tapi tidak wajib, tidak wajib. Alasan dari tidak wajibnya adalah karena yang dia pegang bukan hal yang najis. Yang dia pegang adalah jenazah seorang muslim. Seorang muslim tidak najis hidup ataupun matinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas di sebelumnya bahwa jenazah tidak najis karena apa? Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Di antara kemuliaan tersebut bahwa jenazahnya tidak najis. Baik, berikutnya adalah mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu berangkat umrah, biasanya sebelum memakai kain ihram dikatakan kepada kalian, kepada jamaah umrah, jamaah haji, mandi dulu sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik hajjan. Kadang dilakukan di hotel boleh, atau dilakukan di miqatnya di Bir Ali, banyak kamar mandi di sana. Tapi kalau kita lihat adanya keramaian penuh, apalagi jamaahnya banyak, maka biasanya pembimbing umrah, pembimbing haji menyuruhnya di dalam kamar hotel. Karena apa? Itu lebih meringankan. Nanti ketika di Bir Ali sudah tidak perlu antri kamar mandi. Andaikan perlu hanya berwudu, itu sudah meringankan kemacetan, keramaian yang ada di Bir Ali. Baik. Mandi karena ihram ini disunnahkan.
Dan yang dilakukan Rasulullah SAW itu beliau melakukan mandi tersebut. Disebutkan ketika haji wada, malam hari sebelum berihram, beliau menggiring semua istrinya dan melakukan hanya sekali mandi. Ya. Kemudian beliau berihram setelah mandi tersebut. Baik. Berikutnya adalah mandi karena masuk Makkah. Yani sebelum masuk Makkah, sebelum masuk kota Makkah, dia mandi. Ini bisa dilakukan ketika seorang berumrah atau berhaji. Sebelum dia turun ke Masjidil Haram, dia mandi karena masuk Makkahnya tersebut. Yani di hotel. Apalagi kalau hotelnya jauh, hotelnya di Aziziyah, hotelnya ketika zaman dahulu masih di luar Mekah. Tan'im itu juga di luar Mekah. Yaitu boleh seorang melakukannya dan ini sunnah, hanya saja tidak wajib. Tidak benar yang dipahami jamaah haji, jamaah umrah, bahwa kalau udah sampai Mekah harus segera umrah. Gak boleh tidur dulu, gak boleh mandi lagi apalagi. Mereka punya pemahaman, sebagian mereka begitu. Ini pemahaman salah. Yang benarnya boleh, bahkan boleh mengganti kain ihramnya dengan kain lain. Apalagi kalau diketahui kain ihramnya kena najis. Mungkin tidak? Mungkin. Ketika misalnya, mohon maaf, ini gambar paling mudah. Ketika ke kamar mandi pakai kain ihram, sementara kita nggak terbiasa, maka kadang ada melorot, menjulur kainnya kena najis. Kalau kita cuci bagian situ cukup sebenarnya, tapi kadang kalau misalnya kita najisnya tersebut mengenai kain tersebut, sementara kita nggak bisa mencucinya karena kalau kita cuci mesti basah semuanya. Kalau cuma ujungnya masih mending, kalau tengah-tengahnya bagaimana? Kita harus ganti, maka kita ganti, tidak apa-apa. Tidak tepat kalau dikatakan tidak boleh ganti, tidak boleh mandi. Boleh mandi, boleh. Hanya saja hal-hal yang berbau parfum itu yang kita hindari. Jangan sambil mandi kita pakai deodoran, pakai kolon, itu tidak boleh. Mandinya tidak apa-apa. Baik, jadi ini mandi karena masuk Mekah itu juga disunahkan. Berikutnya yang terakhir adalah mandi karena hari Arafah. Jadi ketika seorang di hari Arafah sebelum dia wukuf, dia persiapan wukufnya dengan mandi dulu. Ini juga disunahkan dan tidak wajib. Hari Arafah itu hari ke-9, di mana pada hari tersebut manusia berada di padang Arafah, di tenda-tenda mereka masing-masing, atau berada di Masjid Namirah, untuk melakukan wukuf. Wukuf itu artinya adalah berdiam diri. Tidak harus dalam kondisi sholat atau berdoa, tidak. Tetapi yang penting berada di Arafah pada hari tersebut, dari matahari terbit hingga azan subuh di hari Id. Jadi hari Arafah itu unik. Dimulai harinya dulu baru malamnya. Hari Arafah itu dari terbit matahari di hari Arafah atau dari terbit fajar di hari Arafah sampai terbit fajar di hari Id tanggal 10. Maka seorang mandi pada hari tersebut juga disunahkan. Dan ini insyaallah rinciannya akan dibahas di babnya masing-masing. Mandi Jumat akan dibahas di bab shalah, mandi hari Id di bab shalah, dan mandi karena mandikan mayit di bab jenazah, dan mandi tentang ihram masuk Makkah dan hari Arafah di bab haji insyaallah taala. Dan sudah masuk waktu insyaallah, dan dekat atau masuk waktu. Semoga apa yang kita bahas memberikan tambahan ilmu, tambahan iman. Dan kita tahu tentunya, sudah sering saya ulang-ulang, bahwa agama kita sangat perhatian dengan kebersihan. Darinya ada syariat mandi. Mandi bukan hanya sekedar mendinginkan badan, tetapi mandi adalah ibadah. Ada darinya sunnah, ada
ada yang wajib, dan dari seorang yang melakukan hal tersebut ada pahalanya, ada catatan amalnya. Maka mari kita memperbaiki hal tersebut sehingga catatan amal tersebut bisa kita tingkatkan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita petik nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.